Pada bulan September 2024, ZTE merilis salah satu HP kelas entry di Indonesia, yakni ZTE Plate A55. HP ini menjadi penerus langsung dari ZTE Plate A54 yang sudah hadir lebih dulu di Indonesia pada Maret 2024. Sayangnya, sebagai penerus tak ada peningkatan yang cukup signifikan dari ZTE Plate A55 ini. ZTE masih membandrol HP ini di kelas entry dengan harga yang cukup murah, yakni 1,1 jutaan. Tentu bukan performa yang ditawarkan, tapi kelancaran penggunaan ringan setiap hari. Nah, jika kamu penasaran, berikut ini kelebihan dan kekurangan ZTE Plate A55 yang sudah tim Gadget rangkum. Sedikit peningkatan dibandingkan pendahulunya. ZTE Plate A55 dibekali ukuran layar yang lebih luas, yakni 6,75 inci. Sedangkan ZTE Plate A54 memiliki ukuran layar 6,6 inci. Hal ini tentu saja membuat pengalaman penggunaan jadi terasa lebih memuaskan, misalnya untuk scrolling ataupun menonton video. Sama seperti pendahulunya, ZTE Plate A55 tentu masih menggunakan panel IPS LCD bukan AMOLED. Namun hal ini bukan berarti buruk soal kualitas. Setidaknya Anda tak perlu mengkhawatirkan isu burn-in yang biasa dialami oleh layar AMOLED. Resolusi layar yang dimiliki ZTE Plate A55 hanya mencapai HD+. Kerapatan pikselnya di angka 261 ppi, menandakan bahwa tampilannya sudah cukup tajam. ZTE Plate A55 juga menawarkan penggunaan layar yang smooth dengan refresh rate di angka 90 Hz. Pergerakan setiap animasinya sudah terasa cukup mulus untuk HP di kelas harganya. Masih bicara soal layar, ZTE Plate A55 memiliki fitur eksklusif yang cukup menarik bernama Live Island. Fitur ini mampu mengubah bentuk notch atau tempat kamera depan jadi lebih atraktif, misalnya mengubah bentuk menjadi lebih besar atau lebar saat mendapatkan sebuah notifikasi tertentu. Konsep ini mungkin sudah tak asing lagi bagi Anda, sebab HP pertama yang memperkenalkan fitur semacam ini adalah iPhone dengan nama Dynamic Island. Fitur Live Island dari ZTE Plate A55 ini diklaim memiliki fungsi yang cukup beragam dan lebih interaktif. Fitur ini akan menyala saat mendapatkan notifikasi pesan atau panggilan, mendengarkan musik, timer, status baterai, sampai rekaman suara. Dengan adanya fitur ini, penggunaan HP jadi tak membosankan lagi. Perihal ketahanan baterainya, ZTE Plate A55 tak akan mengecewakan. Ponsel ini hadir dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang diklaim cukup awet. Dengan kapasitasnya, HP ini mampu bertahan hingga seharian penuh pada satu kali siklus pengisian. Anda pun tak perlu membeli charger secara terpisah karena ZTE Plate A55 sudah menyediakan charger di dalam kotak penjualannya. Daya yang didukung hanya 10 watt, tapi ini wajar untuk HP kelas 1 jutaan. Sebagai salah satu HP termurah dengan harga 1,1 jutaan, ZTE Plate A55 rupanya mampu menampung banyak aplikasi dan game. Di dalamnya terdapat varian memori internal 64GB dan 128GB. Menariknya, memori internal ini masih bisa diperluas dengan menggunakan microSD. MicroSD yang diletakkan di slot terpisah, pengguna bisa selipkan memori eksternal sembari sekaligus menggunakan dua kartu SIM. Adapun untuk varian memori 128GB, Anda bisa mendapatkannya di marketplace dengan harga sekitar 1,1 jutaan. Spesifikasi yang worth it menurut saya. Sayangnya, RAM 4GB yang ditawarkan terasa cukup mepet di tahun 2024. Untungnya, ZTE Plate A55 menawarkan opsi untuk memperluas kapasitas dengan RAM dynamic. Akan tetapi, RAM virtual ini tak akan 100% setara dengan RAM fisik dalam hal meningkatkan performa game ataupun multitasking. Bicara soal HP entry level, pastinya banyak orang yang khawatir dengan begitu banyaknya fitur penting yang dipangkas. Dalam kasus ZTE Plate A55, hal ini tak terjadi, sebab Anda masih bisa menemukan sensor sidik jari di samping yang menyatu dengan tombol daya. Padahal, biasanya sensor sidik jari di harga 1,1 jutaan nongkrong di bodi belakang. Ini membuat bodi belakang tampak begitu rapi dan bersih dari penampakan cekukan yang jadi sensor sidik jari. Dengan fitur ini, Anda pun tak perlu lagi mengandalkan pin ataupun pola untuk membuka lock screen di kondisi gelap.
Meski dijual dengan harga murah, ZTE Flip A55 memiliki tampilan desain yang cukup menarik. Di bagian belakangnya terlihat minimalis dengan modul kamera persegi di bagian kiri atas. Menariknya modulnya ini tak terlalu tebal sehingga tampak tidak dengan modul kamera. Lebih lanjut, modul kamera ini memiliki warna yang sesuai dengan varian warna bodinya. Terdapat 3 varian warna yang ditawarkan ZTE Flip A55. Pertama, Sunset Orange, kedua Water Blue, dan ketiga Starry Black. ZTE Flip A55 ini dibekali dengan 2 kamera di bagian belakang, jadi meski ada 4 lingkaran di dalam modul kameranya, hanya ada 2 lingkaran yang berisi kamera. Sisanya, lingkaran tersebut berisi lampu LED flash untuk membantu pencahayaan, sedangkan lingkaran terakhir hanya sebuah hiasan. Hal menarik lainnya dari ZTE Flip A55 adalah tampilan bodinya yang glossy dan berkilau. Di sisi layar, bezel yang ditampilkan juga masih tergolong tebal. Hal ini wajar, setidaknya bezel kiri dan kanan serta atas terlihat cukup ramping dan tipis, menyisakan bezel yang cukup tebal di bagian dagu. Desain kamera depan pun masih menggunakan water drop notch yang memang umum untuk kelas harga terjangkau. Menurut saya ini bukan sebuah deal breaker. Satu fakta yang sering saya jumpai pada HP di harga 1,1 jutaan, mereka rata-rata tak mendukung Wi-Fi 5 dual band. Rata-rata mereka kebanyakan hanya memiliki Wi-Fi 2,4 GHz. ZTE cukup dermawan memberikan ZTE Flip A55 dengan dukungan Wi-Fi 5 GHz agar dapat mencapai jaringan internet yang lebih cepat dan stabil. Dibandingkan pita jaringan 2,4 GHz, pita jaringan 5 GHz memang memiliki kekurangan dari segi kemampuan daya stabil pada area yang penuh obstacle. Jarak tempuhnya pun tak sebaik 2,4 GHz, tapi soal kecepatan, pita jaringan 5 GHz lebih cepat. Di bagian belakangnya, ZTE Flip A55 dibekali 2 kamera, yakni kamera utama 13 MP dengan autofocus, sedangkan kamera kedua hanya sebagai lensa AI 2 MP atau untuk kedalaman. Di bagian depan terdapat kamera selfie 8 MP yang didukung fixed focus. Kamera belakang hanya bisa merekam video hingga 1080p di 30 fps, dan kamera depannya pun cuma bisa merekam video hingga 720p di 30 fps. Jadi, untuk mengabadikan momen dengan membuat video setiap hari menurut saya kurang memuaskan. ZTE tampaknya masih belum terlihat serius dengan sektor dapur bajunya. Ya, ponsel ini masih menggunakan chipset yang sama dengan generasi sebelumnya. Adapun chipset yang digunakan yakni UniSoC SC9863A. Dibandingkan untuk performa, chipset ini jauh lebih cocok untuk memberikan pengalaman penggunaan harian biasa. Namun, bukan berarti HP ini tak bisa memainkan game sama sekali. Di dalamnya hanya terdapat 8 inti prosesor yang terdiri atas 4 unit Cortex A55 dengan kecepatan 1,6 GHz dan 6 inti Cortex A55 berkecepatan 1,2 GHz. Semua inti di dalamnya merupakan inti hemat daya. Tak ada satupun yang merupakan inti high performance yang biasanya ditandai dengan penggunaan Cortex A7X. Kendati rata-rata HP 1 jutaan memiliki spesifikasi yang sederhana, sebagian di antaranya mereka sudah menawarkan fitur NFC untuk meningkatkan daya jual. Sayangnya, dalam kasus ZTE Flip A55 hal ini tak terjadi. Tanpa menyuguhkan fitur NFC, perangkat ini tak dapat digunakan untuk mengecek dan mengisi saldo e-money dengan praktis. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.